Kalau menurut kitab Ta'limul Muta'allim, ibu bapak, kalau pingin anaknya manfaat ilmu dan barokah, berkarakter dan punya akhlak, tidak gampang membuli dan berantem, kalau mau ngaji, assalamualaikum Pak Ustadz Erwin. Waalaikumsalam. Rokok ayah naon, orang Sunda rokok ya, yang dari mamanya orang Jawa. Punten Pak Ustadz cakep sepindah kulo sowan ibadah silaturahim. Nomor kali kulo badhe nyerahaken putra kulo dhateng panjenengan. Ngomong naon dia? Aing teu nyaho. Orang nyambung bos, jaka sembung bawa geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan begini ada yang hafal gak? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah nana lillah hasanallah bifadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, alimil ulama, para asatid wal asatidat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus yang kita hormati guru kita bersama, murabbi ruhina, pengasuh, pemimpin, pembina, ketua majelis taklim Miftahul Riyad, Bapak Al-Ustadz Erwin Amrullah beserta istri, keluarga, para asatid dan asatidat di Miftahul Riyad. Mudah-mudahan Ustadz Erwin sekeluarga diberikan keberkahan, kemanfaatan, ilmu-ilmu yang diberikannya manfaat untuk putra putri kita. Amin ya robbal. Qori kita Mas Imam, orang Sunda, Kang Imam Abu Hafiz. Hafiz itu salah satu madhab dalam membaca Al-Quran, Imam Hafiz. Jadi kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sanadnya Imam Hafiz. Baik Mas Imam beserta ayahnya dan santri-santrinya, Bapak Ketua RT yang jasnya bagus kayak mau nikah. Iya kan masih jomblo kan?
Itu biasanya nyanyi loh Pak. Baru sekarang oh aku rasakan menjadi duda, rasanya kesepian. Masih duda kan? Mudah-mudahan dapat jodoh. Jodohnya janda. Janda kaya maksudnya. Baik, MC kita Mas Sopo kayak mau lali aku. Mas Komarun nih, Komar kan begitu kan? Komar. Baik, santriwan santriwati, ini santriwati Miftahul Riyad ya. Baik, kita masuk karena waktunya sebentar ini, bentar lagi zuhur. Begini ibu bapak, ketika pertama Maulid Nabi sama-sama tahu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Menurut kaul yang mu'tabarah, lahirnya tanggal 12 Rabiul. Nabi Muhammad diutus diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pakerti, menyempurnakan karakter. Di sini nih. Apa sih Ustadz karakter? Karakter itu ya akhlak. Saya ingat makalahnya Gus Dur. Ibu kenal Gus Dur nggak Bu? Nah, jawabannya yang tepat tahu, bukan kenal. Gus Dur, Abdurrahman Wahid, atau ada solawatan yang nyambung dengan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyambung di sini. Ada lirik solawatnya begini. Kelawan Allah kang maha suci, kudu rangkulan rinolan wengi, ditirakati diriaboi zikir jangan dilali, zikir lan solo jangan dilali. Bahas ini bentar. Jadi haul Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani itu Syekh Sultanul Aulia. Jadi wali itu kan banyak ibu. Ada Kanjeng Sunan Kalijogo, ada Kanjeng Sunan Giri. Kalau yang era kekinian itu ada Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Wali itu pimpinannya yang paling mentok itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di sini ada manakibnya, dibaca. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah an-nahdiyah punya amaliyah, diantaranya zikir manakib yang dipimpin oleh guru kita Al Ustadz Erwin Amrullah. Tiap malam apa Pak? Tiap malam Jumat. Itu supaya ada dapat barokah. Nah, supaya kita bisa seperti Syekh Abdul Qadir, minimal ya cepretannya saja gitu ya. Itu menurut Gus Dur, kelawan Allah, dengan Allah usahakan pagi, siang, sore dan malam harus selalu Allah, 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 Allah. Metodenya kayak apa? Nah, ini adanya di Majelis Talim Miftahul Riyad. Zikir lan suluk jangan tilali. Kita zikir berproses. Prosesnya kayak apa? Minimal dengan malam Jumat kita baca manakib, kita baca sholawat. Minimal dengan ibu duduk bersimpu bersama seperti ini. Ini namanya suluk. Suluk itu proses.
Jadi kalau kepingin kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, pingin mendapatkan rahmatnya Allah, berproses, bercapek-capek. Contoh hari ini, punten, Ustadz tanya, ibu dari pagi sudah duduk, pantatnya panas, pingin ngoyuh. Ngerti ngoyuh, Bu? Dan harusnya kan ceramahnya udah ada yang tadi, Abu Ya Hisam, ada lagi orang itu lagi. Bosan saya. Itu pasti lama nyanyi-nyanyi lagi, hanya kepingin nguyuh. Betul apa tidak? Ya betul, memang pengen nguyuh beneran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ditahan, dipaksa. Ini namanya suluk. Ya suluknya orang awam. Kalau suluknya orang thariqah, kholwat 40 hari 40 malam lah, itu ya belum level kita. Tapi kembali, saya nggak bahas yang ini. Menurut Gus Dur, salah satu tempat yang efektif untuk mencetak anak-anak kita berkarakter, berakhlak, punya ilmu yang manfaat, itu adanya di pondok pesantren. Kalau di Jakarta, diantaranya di majelis taklim. Di mana majelis taklimnya? Di RT 09 RW 011 Kelurahan Rawabuaya, di Yayasan Miftahur Riyad. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ilmunya manfaat dan barokah, amin ya robbal. Tapi nah ini masuk, rata-rata orang tua itu kan ilmunya pingin manfaat, ingin barokah, anaknya cerdas. Betul apa enggak, Pak? Nih ibu-ibu kepengen nggak anaknya cerdas, manfaat, barokah? Kepengen nggak? Gini, tadi malam saya ceramah di RW 11 Kelurahan Kapuk, Cengkareng. Kemarin malam saya di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari. Ini majelis taklim semua begini. Setelah saya observasi, ibu tahu nggak observasi apa? Observasi itu kalau masak nyambel ada terasi itu. Kata istri Ustadz Erwin, tenang Ustadz, nanti pulang ada sambal terasi. Saya observasi. Dan observasi kedua, kenapa anak-anak Jakarta mau ngaji kalau usianya usia SD? Kalau sudah SMP, kalau sudah SMA pada nggak mau ngaji. Begitu kan? Saya tambah lagi, 2 minggu apa seminggu lalu saya ceramah di depan anak SMA, SMK Ma'arif, 1000 anak siswa dan siswi. Dan sama-sama kita tonton, kenapa di media televisi ini banyak anak-anak pendidikan kita yang sedang bermasalah, yang senior membuli yang junior. 3 SMA nonjokin kelas 1 SMA, 3 SMP mukulin kelas 1 SMP. Itu ada apa? Halo? Ana apa, Bu? Bocah kok podo nakal ngono lho. Anakmu kok ndadak podo gelut? Ki ngerti apa ora sih? Aku ki ngomong apa iki mau? Kata Ustadz Erwin, engke ente aing undang deui. Lamun ngomong na jawab bae maneh. Ki ngomong begini bener enggak sih? Ini ada apa ini? Kenapa anak-anak kita suruh sekolah pada berantem? Ada apa? Lah maka kembali, saya setelah observasi, saya teliti, ada kesalahan fatal. Apa kesalahan fatal? Banyak orang tuanya, baik itu ayahnya atau ibunya atau salah satunya, ketika anaknya masuk ke majelis taklim, orang tuanya pada tidak menyerahkan kepada gurunya secara langsung, tidak pasrah bongkoan.
Piye bahasa Indonesia ini pasrah bongkoan apa Mas? Menyerahkan totalitas, kurang total. Contoh, ada namanya Pak Saryo. Ada Pak Saryo? Ya namanya Komar aja lah. Susah amat. Komar ini izin Ustadz ya, jas sampean bagus, tapi masih bagusan punya saya lah. Pasti mahal punya saya Mas. Iyalah ini harganya Allahumma sholli ala Muhammad. Nih ibu udah pengen pulang kan? Belum? Yes, gini. Saya tadi ngomong apa sih? Komar nih Komar. Komar punya anak. Entah kelas 5 atau kelas 4, umur 5 tahun atau umur 7 tahun. Ini ngaji ke Miftahuriyah. Ternyata anaknya itu enggak diserahkan total kepada Ustadz Erwinnya. Ini contoh. Saya itu udah teliti beberapa majelis taklim. Ini enggak nyerahin atau ibunya nyerahin ke bunyainya. Kalau menurut kitab Ta'limul Muta'alim, ibu bapak, kalau pingin anaknya manfaat ilmu dan barokah, berkarakter dan punya akhlak, tidak gampang membuli dan berantem, kalau mau ngaji, assalamualaikum Pak Ustadz Erwin. Waalaikumsalam. Rokok. Ayah naon. Orang Sunda rokok ya. Yang datang Mas Komar, umpamanya orang Jawa. Punten Pak Ustadz, cangkem sepindah kula sowan ibadah silaturahmi. Nomor kali kula badhe nyerahaken putra kula dhateng panjenengan. Ngomong naon dia? Aing teu nyaho. Ora nyambung, Bos. Jaka sembung bawa geledek. Ini loh Pak Ustadz, saya datang silaturahmi. Yang kedua, saya ingin menyerahkan anak saya. Anak saya namanya Ahmad. Tolong diajarin Iqra, diajarin cara sholat, diajarin cara wudhu, diajarin kalau wanita mandi wajib. Ini udah pada hafal kan mandi wajib caranya? Gimana coba? Allahumma barik lana. Doa badok. Jadi diserahkan, Pak Ustadz tolong ajarin anak saya Iqra, ajarin anak saya Al-Quran, ajarin anak saya tata cara sholat, ajarin semuanya Ustadz. Saya serahkan totalitas kepada Ustadz. Terserah Ustadz, yang penting anak saya cerdas, berkarakter, berakhlak. Iya, ayo bareng-bareng. Oh, terus minum. Habis minum dia. Ustadz Erwin kan begitu kalau ngomong 5 kata. Lah, baru yang ketiga, anu Pak Ustadz, bulanannya berapa? Apa yang harus saya bawa? Itu salah satu supaya ilmu anaknya manfaat barokah. Lah ini ngaji kesini kok cuman ngomong kepada anaknya tadi namanya Ahmad, no ikut Asep ngaji di Miftahuriyah. Di sini ngajinya sore apa siang? Anak-anak. Pagi, siang, malam. Sono ikut ngaji yang siang sama si Asep, daripada kamu main-main di rumah, daripada mainan game, daripada lari sono lari sini, sono ikut ngaji kok daripada. Ini bapaknya goblok ini. Lu beneran lo ini.
Lah wong ngaji kok daripada main-main. Yang kedua kok hanya ikut supaya apa? Supaya nggak main-main. Sono ikut aja ngaji. Ngaji kok cuman ikut dianter. Halo, anakmu ada yang ngaji di sini? Dianterin nggak? Serius? Bu, anak-anak ngaji di sini kan? Diserahkan kayak tadi nggak? Bu, yang serius ini, saya nanti marah loh lama-lama ini. Atau jangan-jangan cuman ketemu di jalan, ustadznya lagi naik motor. Pak Ustadz, anak kenyong melu ngaji ya. Anak kenyong kia melu ngaji ngisuk. Anak saya besok ikut ngaji ya. Ya namanya ustadz, sok atuh mangga bawa baik ke majelis, tenaon-naon. Ngomong apa Pak Ustadz? Ya udah bawa aja ke majelis, nggak apa-apa. Wong nyerahkan anak supaya anak hebat karakter kok hanya di jalan. Goblok. Loh, ini salah satu supaya memperserahkan. Yang kedua, ini metode saya loh itu. Ngikutin bapak. Bapak saya itu nyerahkan saya totalitas pada kiai. Saya ingat itu tahun 89. Pak Kiai, ini anak saya, tolong didik Pak Kiai supaya seperti Pak Kiai menjadi anak yang benar, anak yang soleh. Saya orang tua nggak bisa ngajarin Pak Kiai. Ya yuk bareng-bareng. Tapi nggak ngerokok kiainya. Kalau ini kata Ustaz Erwin, nanti nggak gua kasih rokok lo ya. Itu kembali. Ini ada cerita betapa hebatnya kalau anak sudah di Miftahul Riyad bisa mendoakan orang tua, karena celengan kita, tabungan kita kalau kita sudah berpulang ke rahmatullah ya hanya anak-anak yang bisa baca Al-Fatihah. Ini saya ini ya. Kemarin tuh ngaji malam Kemis di area Kalijodo. Bapak tahu Kalijodo, Pak? Langganan ini pasti. Kalijodo di mana? Apal yo. Langganan. Ibu tahu Kalijodo, Bu? Sono kan? Kalijodo itu tempat yang katanya. Ini ada cerita saya buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ceritanya ada seorang wali ngimpi ada kuburan buka semua, mayitnya pada keluar, pada nongkrong, di tangannya pada megang cahaya, pada megang lampu, seneng karena apa? Terang benderang. Tapi ada salah satu manusia, orang ini Pak, itu gelap sendirian, sedih, nggak megang lampu. Siapa namanya? Komar. Padahal komar artinya rembulan loh ya. Untuk contoh, ceritanya Pak Komar ini Bu sedih karena nggak megang lampu. Tiba-tiba kiainya ini ya, Kiai Erwin lah, Mas, kok sampeyan gelap sendirian, nggak megang lampu, yang lain megang lampu semua, kena apa? Begini Pak Kiai, saya ini sedih dan saya malu sama kawan-kawan. Emang kenapa? Mereka yang punya lampu, punya cahaya karena punya anak, yang anaknya ngaji di Miftahul Riyad, habis sholat summa ila ruhi ali al-fatihah. Kamu yang contoh nih, yang mati. Pak RT namanya siapa? Hah? Oh, summa ila ruhi Pak Samuji al-fatihah. Kata Pak Samuji, nggak apa-apa, saya mau ngikutin istri saya. Kan hidupnya pengennya sehidup semati.
Ternyata ini anak-anaknya pada kirim doa malam Jumat baca Yasin, atau kalau ada maulid niat nyumbang maulid, bismillah nyumbang maulid Nabi di Miftahul Riyad. Berapa? Saya ketemu Bu, maulid berapa Bu? Nggak nyumbang. Waduh, saya selesai aja ya. Niat nyumbang maulid atau pembangunan masjid Al-Muttaqin 50.000, pahalanya untuk rohnya bapak saya namanya Samudin. Kata Pak RT mati gua. Maka mereka pada pegang lampu dapat cahaya karena anaknya pada doain, karena ngajinya di Miftahul Riyad. Ngerti wong ustadznya orang NU. Orang NU Pak, Khatib Suriah anak ranting NU RW 011. Karena orang NU, ayo Fatihah, yang sudah mata pada meninggal Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sementara saya, kata Komar, anak saya nggak pernah kirim doa, anak saya nggak pernah kirim Fatihah, nggak pernah baca Yasin. Jadi saya sedih seperti ini. Singkat kata, bangun dari mimpi, besoknya Ustadz Erwin nemuin siapa? Nemuin anaknya Pak Komar. Komar punya anak enggak? Punya ya? Kirain belum. Kiai semalam mimpi makan terbuka, semuanya dapat cahaya karena anaknya pada kirim doa. Bapakmu udah kurus, jelek, hitam, nggak ada cahaya. Nangis dia di alam sana. Diceritakan oleh kiai, anaknya tobat, kemudian ngaji, belajar agama, kirim doa, kirim Fatihah dan sedekah, yang menyebabkan ketika mimpi lagi di alam sananya, Pak Komar sudah megang cahaya yang lebih terang karena didoakan oleh anak-anaknya. Alhamdulillah. Artinya apa? Loh, kita yang punya anak ngaji di Miftahul Riyad serius, manfaat ilmunya dengan metode kayak tadi diantarkan. Supaya apa? Ya orang tuanya kenal sama ustadznya, akrab sama ustadznya, akrab sama kiainya. Kalau ibu-ibu ya akrab sama bunyainya. Ada sinambung roh, ada sinambung psikologi. Itu salah satu yang menyebabkan ilmu anak-anak manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami Bu Bapak? Karena setelah saya teliti di Jakarta ini, kenapa anak-anak SMP udah nggak mau ngaji, SMA nggak mau ngaji? Orang tuanya kurang sambung roh kepada guru-gurunya. Ini dianggap enteng, ini masalahnya. Di Jakarta dianggap enteng. Alah, yang penting sudah mau ngaji, sudah mau belajar, tapi nggak memikirkan kemanfaatan selanjutnya. Oleh karenanya ada perubahan harusnya itu. Apalagi kalau ingat anak-anak ini betapa harus hormat kepada guru. Lagu yang familiar itu gimana? Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana kaifama hubbukum. Nih anak-anak nih Bu semuanya konsep ini. Nih ngomong manana Ustadz Erwin, bunyai ustadzah nyong ora bisa ngapa-ngapa. Saya nggak bisa baca Iqra, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak tahu tata cara mandi wajib.
anak-anak, ibu, mandi wajib itu kalau pakai gayung, pakai gayung. Gayung apa pakai shower tuh shower? Apa pakai selang? Selang kali. Enggak, ya pakai shower. Kayak di hotel. Gayung. Kalau pakai gayung, depan baknya itu harus gede. Airnya harus minimal 216 liter atau 2 kula semeter persegi. Kalau cuman pakai ember cat yang putih, ibu gayung gini, mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lil jinabati fardhu lillahi, ngebyur banyune nyepret ya mustakmal loh. Jadi nggak sah lagi. Lah kan kudu ngaji, artinya apa? Guru, saya nggak ngerti tata cara mandi wajib bagi perempuan tanpa bimbinganmu guru. Kaifama ahwakum, kaifama hubukum. Bagaimana mungkin aku nggak pingin selalu dekat denganmu guru? Bagaimana mungkin aku nggak pingin selalu mencintaimu guru? Maka murid-murid yang tahu akhlak pengennya selalu bareng gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Sinambung roh. Yang kedua, ibu, bapak santri, metode saya itu kalau habis sholat kirim Fatihah kepada gurunya, tapi jangan pakai roh. Nanti roh sumaila ruhi Ustaz RW. Jangan. Itu khusus saya. Gurunya, ya Allah, gurunya anak saya, ya Allah. Kamu siapa namanya, Neng? Sarwiti, Sarwiti. Apa? Nisa. Nisa, yo Anissa lah, wanita. Nisa ngirimin gurunya, ya Allah, guru ya saya Ustadz Erwin dan punya, ya Allah, mudah-mudahan sehat dan barokah, ya Allah, dan sabar membimbing anak-anak, ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya ambil manfaat. Al-Fatihah. Begitu. Saya itu sambung roh dengan guru begitu. Jadi ketika ketemu ya kayak biasa ketemu. Itu cara santri. Jadi kalau ala pondok pesantren, alam majelis taklim yang tadinya di pondok pesantren, metode sambung roh itu selalu kirim Fatihah, imma itu sudah meninggal atau masih hidup. Nah itu. Yang kedua, alhamdulillah para santri, hari ini adalah tanggal 22 Oktober, Hari Santri Nasional. Semuanya ini santri. Ustadz, santri itu siapa? Apakah santri yang hanya di pondok pesantren atau santri yang hanya di majelis Taklim Miftahul Riyadh? Santri itu selama masih hidup dan mau ngaji. Bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah tua, kalau ngaji melengkung. Habis itu kalau ngaji sambil selonjor. Ustadz kan ngajar ibu-ibu muslimat. Ini nanti jam 1 ngajar ibu-ibu. Nenek-nenek itu pasti kalau ngaji, Ustaz izin ya saya selonjor, habis dengkulnya sakit, ini asam urat begini ya Bang Ustaz. Nenek-nenek yang ngaji udah pada mau mati itu. Karena dalam hadisnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ngaji kamu semenjak digendong sampai nanti dikubur, sebelum mati ngaji. Kalau nengok hadis ini semuanya santri. Maka hari ini pemerintah memberikan apresiasi kepada alim ulama, kepada para santri yang dulu ikut menghantarkan Indonesia merdeka. Dulu alim ulama, para kiai ikut mengangkat senjata, ikut mengangkat pedang, bambu runcing, memekikkan kalimat Allahu Akbar untuk mengusir para penjajah sehingga bisa membawa Indonesia merdeka. Ini loh para santri. Maka oleh pemerintah lewat Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober ada hari nasional namanya Hari Santri.
Terus santri itu apa Ustadz? Saya singkat. Santri kalau nulisnya pakai bahasa Arab, sin, nun, ta, ro, ya. 5. Sin, safikul khair. Apa safikul khair? Manusia yang selalu menjadi pelopor kebaikan, menjadi garda terdepan untuk mengadakan kebaikan. Ya contoh hari ini, ibu, adik-adik semuanya ini menjadi penggerak kebaikan. Ayo kita maulid, ayo Hol Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Santri-santri ngaji di Maftuh Riyad itu menjadi apa? Pelopor kebaikan di tengah anak-anak yang nggak pada ngaji. Masya Allah, anak-anak SMP SMA dari sekian juta anak-anak itu pada nggak mau ngaji, cuman keluyuran ke sana kemari, kalau malam pada tawuran. Tapi santriwan santriwati yang ada di Miftahul Riyad itu menjadi pelopor terdepan untuk menjadi di garda terdepan menunjukkan kebaikan. Itu sin. Yang kedua apa tadi? Nun, naibul ulama. Apa itu naibul ulama? Ini kalau ngaji di pondok ada fa'il, ada naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Pengganti fa'il. Daraba Zaidun Amron, jadi dzuriba Amron, naibul fa'il. Tapi di sini naibul ulama. Apa itu? Santriwan santriwati menjadi pengganti alim ulama. Contoh, santri yang pada di pondok atau di sini nanti ini akan menjadi generasi penerus. Ini orang tua pada mati, ibu-ibu mati. Yang di sini di sini hidup, ya masih hidup, tapi nanti mati gitu loh. Lah ini akan menjadi pengganti. Ini penggantinya ini menjadi penerus tu santri. Taknya tarikul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, rohnya mencari ridho Allah, baru yaknya yakin semuanya ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Walhamdulillahirabbil. Sudah selesai. Dah, kita doa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ilmunya manfaat dan barokah. Guru kita Ustadz Erwin dan Bu Nyai serta ustadz-ustadznya tabah dan sabar dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tuanya mencari rezeki yang banyak halal dan barokah untuk biaya pendidikan anak-anak kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lantaran Nabi Muhammad yang agung, ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Lantaran Nabi Muhammad yang agung, ya Allah, Majelis Ta'lim Miftahul Riyad, ya Allah, santriwan santriwatinya, ya Allah, berikan kemanfaatan ilmunya, ya Allah, keberkahan ilmunya, ya Allah, fitni wa dunya wal akhirah. Pimpinan majelis taklimnya, ya Allah, Ustadz Erwin, Bu Nyai dan semua ustadz-ustadzanya, ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah, sehingga regenerasi bangsa yang ada di sini, ya Allah, menjadi penerus yang baik untuk Indonesia dan agama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.